Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita wajib menyebut alhamdulillah, mengenang nikmat Allah, menyebut nikmat Allah. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah tazkirah ringkas subuh menyampaikan hadis yang kemarin disampaikan oleh Syekh Adnan Muhammad Al-Attaf yang datang dari negara Arab, yang menyampaikan beberapa pengajian di Pasaman Barat, termasuk di Kinali, di sekolah Cahaya Mekah, dan kemarin terakhir di Pondok Pesantren Al-Makki ya. Hadis ini sangat perlu kita perhatikan. Beliau sengaja memilih hadis ini, hadis yang diambil pada kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis koleksi Imam Nawawi. Banyak terjemahnya dalam bahasa Indonesia ya. Banyak terjemahnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa umat Islam di kepulauan ini. Hadis sangat memberi motivasi dan rangsangan sekali. Dalam hadis 40, hadis ini hadis yang ke-42. Nama hadisnya hadis 40, tapi isinya 42. Ya. Hadis terakhir, apa katanya di sini? An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Yang bercerita di sini Anas bin Malik. Anas bin Malik ini anak muda yang lama mengabdi, yang lama khidmat dengan Rasulullah. Kata orang Indonesia ngabdi, kata orang Malaysia berkhidmat. Pembantu Rasulullah sejak kecil diserahkan ibunya kepada Nabi Muhammad untuk membantu Rasulullah. Begitu ya. Ibunya menyerahkan anak ini kepada Nabi Muhammad sejak kecil lagi. Tak silap sejak umur 10 tahun. Jadi dia bercerita, dia pernah mendengar peringatan Rasulullah SAW mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Yang disampaikan ini firman Allah. Yang menyampaikannya Nabi Muhammad, yang mendengarnya Anas. Nah, firman Allah ini dikatakan hadis kudusi. Hadis kudusi ya. Hadis kudusi adalah firman Allah yang tidak tercatat dalam Al-Quran. Apa katanya di sini? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Kita ini semuanya anak Adam ya. Wahai anak Adam katanya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa, itu gunanya berdoa. Banyakkan doa ya. Wa rajautani, selagi engkau mengantungkan harapan kepadaku. Dalam berdoa kita mengantungkan harapan kepada Allah ya. Selagi orang itu berdoa, selagi orang itu bergantung kepada Allah, ghafartu lak, Allah akan memberi keampunan. Banyakkan doa, banyakkan bergantungkan harapan kepada Allah. Allah akan memberi keampunan ala ma kana minka, walaupun banyak dosamu katanya. Nah, pertama apa? Banyakkan berdoa. Yang kedua, banyakkan menggantungkan harapan kepada Allah. Ala ma kana minka wala ubali. Bagaimanapun kasusmu sebelum ini, bagaimanapun banyak dosamu sebelum ini, wala ubali, aku tidak peduli kata Allah. Maka kita jangan pernah jemu beristighfar, jangan pernah jemu berdoa. Maka dalam Islam banyak variasi istighfar yang diajarkan.
Ada istighfar sebelum membaca Fatihah masa doa iftitah, ada istighfar waktu rukuk, ada waktu sujud, ada istighfar duduk antara duduk sujud, ada istighfar waktu sebelum salam, ada istighfar sesudah salat, ada istighfar pagi petang, semuanya rebut. Katanya, ghafartu lak, aku akan memberimu keampunan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Itu maka kita perlu belajar ya. Ya bena Adam. Ini kali kedua ini. Wahai anak Adam, seruan kedua dari Allah, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalau sekiranya dosamu sampai ke langit sana, dosanya menggunung sampai ke langit. Sekiranya dosamu sampai ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku, kata Allah, ghafartu lak, aku akan memberimu keampunan. Pikir-pikirlah dosa ya, pikir-pikirlah dosa, dosa diri, dosa istri, dosa anak, dosa cucu, menantu, dosa orang yang di bawah tanggungan kita. Pikir-pikirlah, walaupun dosamu itu banyak sampai ke langit katanya, lalu kamu beristighfar, aku akan memberi keampunan, kata Allah. Subhanallah, ghafartu lak, aku akan memberimu keampunan. Ini seruan yang kedua ya. Seruan kedua mengatakan, ya bena Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama, tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu penuh di bumi ini sampai ke langit sana. Tidak ada barangkali itu ya, tapi begitulah. Lalu engkau minta ampun kepadaku, aku akan memberimu keampunan, kata Allah. Subhanallah, semangat betul kemarin itu Syekh mensyarahkan hadis ini, menghuraikan hadis ini. Ya bena Adam, ini yang ketiga. 3 kali anak Adam diseru, 3 kali anda dipanggil Allah. Innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau menghadap aku, kata Allah, dengan dosa memenuhi bumi. Tadi sampai ke langit, ini memenuhi bumi. Subhanallah, sekiranya engkau menghadapku, datang menghadap Allah, bangun waktu tahajud, bangun waktu sahur, minta ampun kepada Allah, biqirabil ardi khataya, dengan membawa dosa sepenuh bumi ini, tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a, tetapi engkau tidak syirik. Jangan ada syirik dalam hati. Kalau ada syirik, angus semuanya, hilang semuanya, rusak semuanya. Engkau menghadapku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi tidak ada syirik di dalam hatimu, engkau masih mengimani tauhid, mempercayai Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa, la ataituka biqirabiha maghfirah, aku akan memberimu keampunan sepenuh bumi. Subhanallah, subhanallah. 3 gambaran ya, 3 gambaran yang dikatakan di sini, 3 seruan kepada anak Adam. Pertama, macam manapun banyak dosamu yang terdahulu, macam manapun kasusmu, macam manapun keadaanmu, kalau engkau datang menghadapku dengan meminta keampunan Allah, apalagi di waktu-waktu yang mustajab ya, apalagi di waktu-waktu yang mustajab beristighfar, terutama di ujung malam, atau waktu sujud, atau sewaktu di masjid, atau antara azan dan qamat. Banyak orang lalai, tidak meminta kepada Allah waktu antara azan dan qamat. 5 kali sehari semalam berulang ya, berulang 5 kali. Setiap kali azan menunggu qamat, sunat berdoa, dianjurkan berdoa, di situ mustajab. Mustajab berdoa, sehingga sahabat Nabi dulu pernah menanya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu antara azan dan qamat itu sunat berdoa, doanya mustajab, apa diminta? Kata sahabat, apa seharusnya diminta? Kata Rasulullah, mintalah al-afiyah, mintalah keafiatan. 5 kali sehari semalam antara azan dan qamat, jangan pernah tidak meminta kepada Allah, karena waktu itu waktu mustajab. Maka dianjurkan memberi tempo masa beberapa menit sesudah azan menunggu qamat. Tapi jangan lalai ya, jangan lalai. Saya teringat pernah bersama Syekh Ali Jabir di Brunei waktu itu,
pernah bersama beliau Syekh Ali Jabir rahimahullah. Waktu itu sholat subuh, ada dalam acara, bukan di masjid, ada acara di luar masjid, sholat subuh berjamaah dan ada pengajian sesudah sholat. Jadi menunggu qamat subuh tadi ada 10 menit, 15 menit. Syekh Ali mendengar orang ngomong di belakang. Riuh orang mau ngomong. Sesudah sholat, waktu Syekh Ali menyampaikan pengajian, marah dia. Saya dengar tadi kamu ngomong, katanya ramai yang ngomong waktu menunggu qamat. Rugi itu katanya. Ngomonglah dengan Allah katanya. Jangan ngomong dengan manusia. Karena doa Anda ditunggu antara azan dan qamat. Subhanallah. Kata Rasulullah tadi apa? Waktu ditanya oleh sahabat, apa sepatutnya diminta antara azan dan qamat? Kata Rasulullah, mintalah al-afiyah. Mintalah al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, saya memintamu agar memberi keafiatan. Nah, afiat ini perkataan Arab yang sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Tapi setelah dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, orang ramai yang tak paham. Ataupun paham, kefahamannya mungkin 1% saja. Kefahamannya mungkin 1% atau tidak sampai. Kalau orang ditanya apa itu keafiatan, sehat walafiat, dibilang sehat walafiat, dibilang afiat itu kesehatan jasad saja. Keafiatan itu subhanallah, itu yang terkandung di dalam doa di akhir Baqarah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah yang terkandung dalam doa antara dua sujud. Bila kita baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, terkandung dalam wa'afini, berilah saya keafiatan ya Allah. Apa itu keafiatan? Keafiatan selain yang berhubungan dengan jasad, badan, keafiatan berhubungan dengan agama, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan nafsu dan jiwa, berhubungan dengan akal. Orang yang diberi afiat yang tidak memikirkan kedosaan. Orang yang diberi afiat yang tidak melakukan dosa lagi dengan sengaja. Orang yang memikirkan keafiatan yang hatinya bersih, tidak ada sifat tercela di hatinya, tidak ada hasad dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, tidak ada buruk sangka. Subhanallah. Orang yang diberi keafiatan hatinya bersih, pikirannya matang, akalnya matang. Subhanallah, subhanallah. Orang yang diberi keafiatan tidak melakukan dosa lagi. Apa lawan afiat? Kalau kita ingin tahu afiat, kita mesti tahu lawannya. Lihat dalam hadis, lawannya ukubah namanya, iqab. Lawan keafiatan, lawannya siksa. Apa itu siksa? Bila orang tuh banyak melakukan dosa, lalu tidak kembali kepada Allah, bikin dosa lagi, itu orang tuh disiksa. Bukan hanya demam, sakit kepala, sakit perut saja dikatakan siksa, itu uqubah, siksa. Subhanallah, subhanallah. Jadi ingat tadi ya, kita alhamdulillah 5 kali sehari semalam mendengar azan dan menunggu qamat. Jangan lupa meminta al-afiyah. Bisa kita mengatakan Allah ma'afini wa'fu anni, Allah ma'afini wa'fu anni, Allah ma'afini wa'fu anni. Ataupun kalau kita pas sholat sunat qabliyah seperti zuhur contohnya, kita bisa saja berdoa waktu sujud. Itu yang paling baik. Dan Rasulullah sampai meninggal dunia banyak berdoa ketika sujud. Apa dibaca baginda? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli. Ini minta keampunan ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Baginda beristighfar ketika rukuk dan sujud. Jadi kalau kita menunggu qamat, kita salat sunat qabliyah, kalau kita berdoa waktu sujud, berarti faktor doa tadi dikabulkan. Pertama, masanya antara azan dan qamat, menunggu qamat. Yang kedua, waktu sujud. Yang ketiga, di masjid lagi, di masjid. Jadi ada 3 faktor doa tadi didengar Allah. Terbalik kalau kita berdoa di luar sholat atau di luar sujud. Banyakkan doa waktu sujud. Bisa kita baca doa yang biasa. Kalau orang itu biasa baca subhanallah ala bihamdi, tambah dengan wa'afini wa'afu anni. Tidak salah ya, tidak salah. Tapi kalau dibaca doa yang diajarkan Nabi itu lagi bagus. Doa yang diajar Rasulullah, doa yang diamalkan oleh Rasulullah kira-kira 2 bulan terakhir usianya menjelang kewafatan baginda, menjelang kematiannya, baginda banyak membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanallah. Yang jelasnya di sini Allah mengatakan, wahai anak Adam, selagi engkau berdoa, selagi engkau menggantungkan harapan kepadaku, aku akan memberimu keampunan macam manapun keadaanmu sebelum ini. Kalau kita ingat dari sejarah, dari hadis sahih juga ya, orang yang tercatat penjahat nomor 1, patutnya hadisnya kita ingat nih ya, karena sudah sering disebut. Orang yang, ini cerita umat sebelum umat Nabi Muhammad, cerita umat terdahulu yang banyak melakukan dosa, yang dosanya bertimbun, lalu minta ampun, diampunkan Allah, menjadi ahlul jannah dia. Ceritanya orang ini sudah 99 orang dibunuhnya, sudah 99 mangsa yang tewas, 99 ya. Lalu dia teringat ingin bertobat. Lalu ditanyanya kawannya, orang yang rajin beribadat, Pak, katanya, saya ingin bertobat kepada Allah, sudah 99 orang saya bunuh, kasih jalan dong, katanya, macam mana ingin bertobat. Bapak ini tidak luas ilmunya ya. Kalau 99 orang yang kau bunuh, saya rasa tidak bisa lagi tuh. Engkau sudah berada di jalan buntu, jalan mati, artinya tidak bisa lagi. Wah, katanya, dibunuhnya orang tuh, dibunuhnya bapak tuh, dipikirnya bisa memberi solusi, rupanya tidak dikasih solusi, dibunuhnya, genaplah 100. Subhanallah. Lalu berpikir lagi, mungkin ada jalannya ini. Tak mungkin tak ada jalan. Tak mungkin tak ada penyelesaian, tak ada solusi. Ditanyanya lagi kawan. Nah, ini gunanya bertanya ya. Ini gunanya berpikir dan bertanya. Kalau kita hidup tidak mau bertanya, tidak mau berpikir, amorosain nanti, susah nanti itu. Lalu ditanyanya kawan, cuman apa? Sudah 100 orang saya bunuh, kasih jalan dong. Oh, itu senang itu, kata kawannya. Itu mudah sekali, mudah banget itu. Bapak kalau ingin bertobat, Bapak jangan tinggal di kampung ini. Bapak mesti berhijrah ke kumpulan orang-orang yang saleh, komunitas orang-orang yang saleh. Komunitas ini menentukan orang tuh. Kalau komunitasnya pemaleh lah orang tuh. Kalau komunitasnya tidak ke masjid, maleh ke masjid. Komunitas tidak pegang Quran, semua tidak pegang Quran. Subhanallah. Komunitas tidak mau menambah ilmu, lalu ilmu tidak perlu baginya untuk mengisi kepalanya, mengisi otaknya. Kalau untuk mengisi hati sama dengan kepala ya. Kalau mengisi perut, semua berpikir nak mengisi perut. Pak, Bapak mesti pindah, jangan tinggal di kampung ini. Kampung ini kampung orang yang jahat, Pak. Kampung orang yang
bobrok Pak ini kampung ini. Bapak jangan tinggal lagi di sini. Kalau Bapak ingin berubah, ingin tobat, pindahlah ke sana. Di sana ada komunitas. Kalau kita cari ya, macam di Mandailing sana, di Tapanuli Selatan sana, di Malaysia juga ada perkampungan orang yang saleh. Di situ orang berpikir untuk ibadat, untuk sholat, untuk agama, tidak ada yang lain. Subhanallah. Dulu di Padang Bolak ada Pondok Nabundok namanya. Lalu bapak ini, oh iya ya katanya, berangkatlah dia dari kampungnya, meninggalkan, berhijrah. Ini hijrah juga ya. Kita kan masih suasana hijrah. Berhijrahlah bapak tuh, ditinggalkannya kampungnya, mencari perkumpulan orang yang saleh. Rupanya di tengah jalan tiba ajalnya, meninggal dia di tengah jalan, tidak kesampaian hasratnya. Meninggal bapak itu di tengah jalan. Subhanallah. Lalu datang malaikat azab, datang malaikat rahmat, berebut. Kalau ada orang meninggal, kalau hanya orang-orang baik, malaikat rahmat yang mengambil alih jenazahnya, ruhnya. Kalau orang jahat, malaikat azab, malaikat yang kejam yang datang kedua-duanya di situ. Kata malaikat azab, Bapak, kamu mengapa ke sini? Ditanya malaikat rahmat, ini orang ini sudah bertobat, ini bukan tugas kamu lagi, ini tugas gue loh, tugas saya ini. Kamu ngapain datang? Kira-kira begitulah ya. Kata malaikat azab, 100 orang dibunuhnya, bukan kerja kamu, itu kerja saya. Bertengkarlah di situ dua malaikat. Datang malaikat ketiga, pengadil. Ngapain kamu bertengkar? Ini katanya, dia bilang ini tugas dia, ini tugas saya, kata malaikat rahmat. Unik ceritanya ya, aneh. Kalau itu saja yang kamu pertengkarkan, senang sekali caranya. Macam mana? Coba diukur jarak tempat kematian ini ke kampung asalnya, jarak tempat kematian ini ke kampung yang akan dia tuju, kampung orang yang saleh. Ukur. Mereka mengukur tuh macam kita melangkah selangkah saja. Malaikat cahaya, kecepatannya kecepatan cahaya, mengukur sebentar dapat. Oh, rupanya lebih dekat ke perkampungan orang yang saleh. Lalu orang ini dikira orang yang diampuni Allah dosanya, dikira ahlul jannah. Begitulah ya. Kita enggak, satu orang pun tidak ada yang kita bunuh. Tidak pernah membunuh orang tuh. Ini 100 yang dibunuhnya. Pikir-pikirlah. Jadi kata Allah, sebanyak manapun dosamu, aku akan memberimu keampunan. Dengan syarat tadi, engkau berdoa dan engkau menggantungkan harapan. Jangan tidak berdoa, jangan tidak beristighfar, dan jangan putus asa. Kalau putus asa itu fatal, tidak ada lagi itu. Macam iblis, kenapa dia jadi iblis? Dia putus asa setelah dia berhasil menggoda Adam dan Hawa. Dia tidak mau minta maaf. Kalau Adam, dia minta maaf. Adam setelah melanggar aturan Allah dalam jannah, dalam surga, dia minta maaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berdoa Adam, lalu diterima tobatnya. Iblis tidak mau, malah dia takbur. Itu masalahnya. Orang yang ego itu, orang yang takbur itu, macam mana Allah ingin memberi keampunan? Berarti dia tidak menggantungkan harapan kepada Allah. Ma da'autani, selagi engkau berdoa, warajautani, selagi engkau menggantungkan harapan kepadaku, kata Allah, maka kita perlu selalu berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab berdoa, seperti yang dikatakan tadi ya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi inilah kemarin yang disorot oleh Syekh Adnan Muhammad At-Taf di Pondok Pesantren Al-Makki. Apa nama tempat tuh? Kesana batang lingkin lagi, masuk ke dalam. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mungkin besok kita masih sholat lagi dan kita akan bawa cerita lain tentang pentingnya istighfar. Yang jelasnya istighfar inilah kekayaan mukmin. Orang nanti masa berada di padang mahsyar kalau dilihatnya banyak istighfarnya, wah enak ini katanya. Kalau dilihatnya tidak banyak istighfarnya, wah ruginya. Istighfar inilah kekayaan aset yang akan dibawa ke sana nanti. Maka kita diajar variasi istighfar. Ada istighfar pagi petang, ada istighfar sayyidul istighfar, penghulu istighfar, dulu sudah pernah dikasih ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini patutnya paling kurang dibaca pagi, dibaca sore. Dalam hadis itu dikatakan orang yang mengamalkan istighfar ini dengan yakin, kalau dia meninggal dunia, kalau dibacanya pagi, kalau dia meninggal dunia hari itu, orang itu akan dibawa ke dalam surga katanya. Dakhalal jannah, orang itu akan masuk jannah. Kalau dibacanya sesudah maghrib, lalu dia meninggal di malamnya, dibacanya dengan yakin, orang itu akan menjadi ahlul jannah, ahlul surga. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa da'na ya hayyukum rahmatika nastaghis. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain, warham al-mukmina minal musafirin, al-mu'allimin al-muta'allimin, warham jami'al mu'minin al-minat, ya mujibas sa'ilin, ya zal jalal wal ikram. Allahumma arham al-mu'minin al-minat, al-ahya'i minal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.